Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bahas mengenai ahkamul huruf yang menjadi salah satu dari bagian ilmu tajwid. Baik, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bahas mengenai hukum bacaan ikhfa hakiki yang tersusun dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yang ada dalam nadhom Shifdhathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqad ghanima. Nah, dari 15 huruf ini, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satunya, maka ada 3 tingkatan kaitannya dengan cara melafalkan dari bacaan ikhfa hakiki tersebut. Baik, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami sampaikan dan jelaskan mengenai 3 tingkatan dari ikhfa tersebut. Yang pertama adalah ikhfa a'la. Kemudian yang kedua adalah ikhfa adna, dan yang ketiga adalah ikhfa awsat. Sesuai dengan namanya atau dengan arti dari bahasa 3 tingkatan ikhfa tersebut, ikhfa a'la adalah tingkatan yang paling tinggi. Dijabarkan, cara melafalkan ikhfa a'la adalah suara samar lebih dominan dibandingkan dengan suara dengung. Nah, ikhfa a'la ini tersusun dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 3 huruf, yaitu ta, dal, dan to. Sedangkan cara melafalkan atau cara membaca ikhfa a'la ini, ujung lidah tidak langsung menempel pada pangkal gigi atas yang menjadi makhraj dari 3 huruf tersebut, dengan ditahan 1,5 alif atau 3 harokat. Baik, akan saya contohkan dalam bacaan. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahuna, muntahuna, muntahun. Ya, jadi tidak langsung menempel atau merapat pada makhraj huruf ta. Seperti misal kita baca muntahuna, tidak seperti itu, melainkan agak merenggang. Muntahuna, muntahuna, muntahun. Kemudian contoh yang kedua, tanwin bertemu huruf ta. Jannatin tajri, jannatin tajri, jannatin tajri. Nah, selanjutnya tingkatan ikhfa yang kedua adalah ikhfa adna. Sesuai dengan nama adna, arti secara bahasa diartikan cara melafalkan ikhfa adna ini, suara dengung lebih dominan atau lebih nampak dibandingkan dengan suara samar. Nah, ikhfa adna ini tersusun dari suara nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Nah, cara membaca ikhfa adna adalah ketika membaca ikhfa pada saat membaca nun sukun atau tanwin, maka pangkal lidah langsung kita tempelkan secara sempurna pada makhraj dari kedua huruf tersebut, sehingga suara nun sukun dan tanwin yang terdengar lebih dominan adalah suara dengung. Saya contohkan, saya mulai dari nun sukun bertemu huruf qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu min qablu min qablu. Nah, jadi tidak min qablu, tidak, melainkan langsung menempel secara sempurna pada makhraj huruf qaf. Min qablu. Demikian juga contoh pada nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf kaf. Saya contohkan, yang kusuna, yang kusuna, yang kusun. Jadi suara ang, bukan bukan seperti itu. Nah, kemudian tingkatan ikhfa yang ketiga adalah ikhfa ausat. Nah, sesuai dengan nama ausat, artinya adalah tengah-tengah antara adna dan a'la, atau sebaliknya. Cara melafalkan ikhfa ausat ini adalah antara suara dengung dan samar pada saat membaca nun sukun atau tanwin adalah seimbang, atau dua-duanya dominan secara seimbang. Ikhfa ausat ini tersusun dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain dari kelima huruf tadi, yaitu ta, dal, to, qaf, kaf. Jadi selain 5 huruf tadi. Nah, cara membaca ikhfa ausat ini, posisi mulut tidak langsung menempel, tetapi juga tidak terlalu merenggang dari makhraj huruf yang di depannya. Nah, saya contohkan, misalnya bertemu huruf shod. Shod yang kita ketahui makhrajnya adalah ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan bawah. Maka ketika kita membaca ikhfa yang tersusun dari nun sukun atau tanwin bertemu shod, maka posisi ujung lidah langsung condong secara sempurna kepada huruf shod tanpa kita tempelkan sebagaimana ikhfa adna. Ya betul, antara ikhfa adna tadi. Nah, saya contohkan bertemu huruf shod. Bismillahirrahmanirrahim. Mansuran, mansuran, mansura. Contoh berikutnya bertemu huruf fa. Misal fa, makhrajnya adalah ujung gigi atas dengan perut bibir bawah. Fa. Nah, maka ketika kita membaca ikhfa yang tersusun dari nun sukun atau tanwin bertemu huruf fa, maka posisi ujung gigi atas langsung kita condongkan secara seimbang pada makhrajnya fa. Saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fatakum
wa in fatakum. Nah, yang terdengar dari bacaan wa in fatakum, suara dengung dan samar ini seimbang, sama-sama dominan. Sebagaimana contoh huruf yang lain, yaitu selain dari 5 huruf tadi. Nah, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, demikian sedikit penjelasan tentang ikhfa hakiki dengan 3 tingkatannya, yaitu ikhfa a'la, ikhfa adna, dan ikhfa ausat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon koreksi agar kita dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada saat ini. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.